Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah mengenai fisiologi hormon 2. Topiknya adalah terkait masing-masing jenis hormon. Nanti akan ada banyak sekali sebenarnya jenis-jenis hormon yang akan kita bahas di sini. Ini melanjutkan apa yang sudah saya bahas pada fisiologi hormon 1 terkait mekanisme kerja dan konsep dari aksis hipotalamus hipofisis. Ini sekilas mengenai apa saja sistem hormon endokrin yang ada di dalam tubuh kita ya. Kalau kita lihat banyak sekali di sini. Kita sudah bahas kemarin hipotalamus, hipofisis. Sedikit ada di situ kelenjar pineal, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid. Kemudian ada jantung sendiri, dia mengeluarkan atrial natriuretic peptide, tapi mungkin tidak kita bahas detail di sini. Ginjal mengeluarkan eritropoietin, kalsitriol, timus, kelenjar adrenal, banyak hormon yang nanti juga akan kita bahas di sini. Pankreas islet, ada insulin dan glukagon, dan kelenjar gonad, testis pada laki-laki, dan ovarium pada wanita. Ini akan kita bahas secara lengkap. Ini gambaran yang sama tadi, tapi mungkin konsep pola pikir yang perlu sama-sama kita pahami bahwa dari hipotalamus, hipofisis, aksisnya, itu konsepnya akan nanti mengatur sebagian besar hormon-hormon yang akan dikeluarkan. Dia secara langsung pengeluaran hormon hipotalamus ataupun pengeluaran saraf. Jadi hipotalamus ini adalah sistem endokrin dan sistem saraf sekaligus. Karena dia bisa mengatur, mengeluarkan hormon langsung, mengeluarkan neurotransmitter nanti akan mengatur suatu neuron tertentu atau suatu daerah tertentu, ataupun secara tidak langsung mengontrol pelepasan hormon regulasi. Hormon regulasi inilah nanti yang akan pergi ke adenohipofisisnya. Akan mengeluarkan banyak sekali hormon di sini, ACTH, TSH, growth hormone, prolaktin, FSH, dan LH, MSH. Ini semua dikeluarkan oleh hipofisis. MSH terutama di bagian intermedia ya sebenarnya di sini. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan hormon secara langsung yang akan pergi ke neurohipofisis atau hipofisis posterior, nanti mengeluarkan oksitosin dan ADH di sini. Ini akan kita bahas satu persatu di sini. Pertama terkait dengan growth hormone. Apa perannya? Growth hormone nantinya akan mengakibatkan pembesaran, perbanyakan, dan diferensiasi sel. Kita sudah paham bahwa growth hormone ini punya reseptor pada semua sel, sehingga dia memang akan bisa masuk ke dalam semua sel, berperan dalam proses pertumbuhan sel tersebut. Tapi dia juga punya peran dalam metabolisme dari nutrisi, terutama mengenai protein. Protein di sini karena konsepnya dia memperbanyak sel, memperbesar sel, maka dia akan membentuk protein. Proses pembentukan protein akan ditingkatkan dan melalui penghambatan dari pemecahan asam amino. Sehingga struktural dari sel itu akan dibentuk karena sebagian komponen protein itu adalah protein struktural. Kemudian growth hormone juga akan membantu proses mobilisasi asam lemak yang nanti akan mengakibatkan pembentukan asetil-CoA yang akhirnya masuk ke dalam siklus Krebs untuk digunakan menjadi energi. Keadaan mobilisasi yang berlebihan akan mengakibatkan suatu keadaan yang kita sebut namanya ketosis karena asam lemak tadi akan diubah menjadi keton dan perlemakan dari hati. Nah, growth hormone juga mampu menghambat penggunaan glukosa. Jadi dia lebih menggunakan lemak untuk sebagai sumber energinya. Glukosanya akan dihambat penggunaannya, akan disimpan sebagai glikogen yang nanti akan mengakibatkan yang kita sebut namanya diabetes pituitari. Karena akan disimpan, ya, penggunaan glukosanya akan dihambat. Sebagian besar kerja growth hormone itu nanti akan dihasilkan melalui efeknya dalam pengeluaran somatomedin di hati. Apa itu somatomedin? Somatomedin merupakan suatu insulin-like growth factor yang dia punya peranan di dalam otot skelet, tulang,
kartilago dan lain sebagainya. Yang peranannya dalam kartilago dan tulang itu di sini adalah meningkatkan protein dan reproduksi sel. Yang kemudian nanti akan mengubah sel rawan menjadi sel tulang. Kemudian pada proses pertumbuhan somatomedin ini dia punya peranan di dalam garis epifisis tulang yang akan meningkatkan tulang menjadi makin panjang. Kemudian pada permukaan tulang akan terjadi proses pembesaran dan penebalan. Nah, efeknya apa nih? Kalau pada orang yang masih bisa bertumbuh, tulangnya akan panjang-panjang growth hormone ini. Kalau orangnya sudah tidak bisa tumbuh lagi, garis epifisisnya sudah tutup, maka tulangnya akan jadi besar dan tebal. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, somatomedin ini juga akan menjadi umpan balik negatif terhadap pelepasan growth hormone di tingkat hipofisis anterior. Jadi dia akan memberikan umpan balik negatif kepada hipotalamus untuk mengeluarkan apakah itu kita sebut growth hormone inhibiting hormone atau menghambat pelepasan growth hormone releasing hormone. Growth hormone inhibiting hormone ini yang kita sebut namanya somatostatin. Sehingga akan terjadi penghambatan pelepasan growth hormone pada adenohipofisis. Tadi seperti sudah dijelaskan, growth hormone ini punya efek umumnya sebagai growth hormonnya sendiri pada adiposa. Maka mobilisasi asam lemak untuk menjadikan sumber energi, inilah kita menjadi perlemakan akan menurun. Pada otot akan terjadi penumpukan protein sehingga lean body mass-nya akan meningkat. Pada hati akan disintesislah somatomedin dan protein. Somatomedin pun nanti juga punya efek, yaitu melalui pada tulang dia akan meningkatkan pertumbuhan linear dan ke samping ya, kalau dia masih tidak bisa tumbuh lagi, peningkatan ukuran dan fungsi organ dan peningkatan juga massa ototnya, peningkatan protein di sana. Ini yang saya jelaskan tadi, ada kondisi-kondisi umpan balik yang kita sebutkan pada growth hormone di sini. Growth hormone sendiri menjadi umpan balik negatif bagi hipotalamus untuk mengeluarkan growth hormone inhibiting hormone atau menghambat pengelepasan growth hormone releasing hormone. Ya, sini dia mengeluarkan somatostatin, menghambat pelepasan growth hormone. Dari intermediate metabolism juga, yaitu somatomedin tadi, dia punya efek juga menjadi umpan balik negatif. Apa efeknya tadi di sini yang kita jelaskan ya, bagaimana protein anabolisme, pembentukan protein, dan berlawanan dengan efek insulin terhadap metabolisme lipid dan metabolisme karbohidrat. Nanti kita akan jelaskan juga. Beberapa ada konsep bagaimana regulasi sekresi growth hormonnya, di mana adanya stimulasi beta adrenergik akan membantu pelepasan somatostatin, menghambat pelepasan growth hormone. Beta adrenergic juga menghambat pelepasan growth hormone releasing hormone. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Stres masuk di sana ya. Stres itu salah satunya peranannya di sini menghambat pelepasan growth hormone releasing hormone. Orangnya jadi tidak tumbuh dia ya. Kemudian ada mekanisme tambahan umpan balik yang sangat pendek yang dihasilkan oleh somatostatin dan growth hormone itu sendiri. Dari sini dia bisa kembali ke sini tapi nggak terlihat ya, tapi itu sangat ya kecil pengaruhnya. Nah, ini keadaan ketika terjadi defisiensi dan hiperaktivitas, apa saja penyebabnya, apa yang terjadi bisa dilihat di sini ya. Pada defisiensi akan terjadi dwarfisme, bisa menjadi akibat adanya panpituitarism, gangguan pada hipofisis semua. Pada hiperaktivitas akan terjadi gigantisme, pengaruhnya juga diabetes, tulangnya akan tebal dan jaringan lunaknya lebih banyak karena kalau dia sudah dewasa terjadi penutupan dari epifisis. Ini kelainan, nanti silakan boleh dilihat. Kemudian ada hormon berikutnya yang juga akan penting adalah prolaktin. Prolaktin nanti dihasilkan oleh hipotalamus, akan pergi ke neurohipofisis. Sampai di neurohipofisis atau hipofisis posterior, dia akan dibawa ke dalam sirkulasi. Apa perannya? Perannya utama adalah stimulasi perkembangan payudara dan membantu sekresi ASI. Bagaimana proses pembentukannya?
dia akan meningkat selama kehamilan, sangat tinggi sekali ya, oleh hormon-hormon, oleh plasenta, yang nanti akan sangat tinggi sekali selama kehamilan, yang akan mempengaruhi perkembangan payudara bersama-sama dengan estrogen dan progesteron. Akan tetapi karena kadar estrogen dan progesteron yang masih tinggi selama kehamilan, sekresi ASI akan dihambat karena masih tingginya estrogen dan progesteron. Jadi ASI belum akan keluar. Segera setelah lahir, sebenarnya pada proses persalinan kadar estrogen dan progesteron itu akan menurun. Begitu juga dengan prolaktin ya, tapi prolaktin mungkin agak lebih lambat lagi turunnya. Nah, akibatnya hilangnya efek estrogen dan progesteron ini mengakibatkan penghambatan sekresi ASI-nya tidak ada lagi, sehingga akan terjadi proses sekresi ASI. Tapi ingat, untuk bisa ASI ini disekresikan terus-menerus, maka dibutuhkanlah sekresi prolaktin yang terjadi secara pulsatile. Bagaimana terjadinya sekresi prolaktin secara pulsatile itu? Terjadi dengan proses laktasi. Ketika laktasi, si bayi menyusu kepada ibunya, maka rangsangan taktil terhadap papila mami ibu itu akan mengakibatkan pelepasan prolaktin sampai 10-20 kali selama 1 jam. Ini menjadi dasar juga bagaimana kita harus mengajarkan kepada si ibu untuk melakukan proses menyusui bayi secara kontinu dan terus-menerus. Karena kalau prolaktin meningkat sejam, kemudian dia turun, setelah sejam dia turun, kalau ibu tidak menyusui secara rutin, prolaktinnya akan rendah. Nah, kalau dia turun naik, stabil, turun naik, dia akan stabil tinggi terus. Stabil tinggi terus inilah yang akan mengakibatkan sebenarnya sekresi ASI yang bisa bertahan terus-menerus pada ibu menyusui. Nah, perannya apalagi selain pada sekresi ASI dan pada payudara? Pada organ seksual, maka pada wanita akan menstimulasi produksi reseptor LH yang akan mengakibatkan ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Pada laki-laki, pertumbuhan kelenjar prostat dan vesikula seminalis yang akan memperkuat efek LH pada sel interstisial untuk menghasilkan testosteron. Jadi dia punya peran juga ya pada organ seks. Bagaimana umpan baliknya? Konsep umpan balik harus tetap dipahami. Prolaktin akan dirangsang oleh pelepasan prolaktin releasing factor. Ketika prolaktin ini dibentuk dalam jumlah yang banyak, maka akan ada rangsangan umpan balik negatif kepada hipotalamus untuk mensekresikan yang kita sebut namanya prolaktin inhibiting factor. Adanya prolaktin inhibiting factor ini akan menghambat sekresi dari prolaktin. Beginilah regulasi sekresinya. Sehingga kalau banyak sekali dibentuk, dia akan merangsang pelepasan dari prolaktin inhibiting factor. Nah, ini kita lihat bagaimana pada saat menyusui ya, apa yang terjadi, ibu menyusui bayinya, maka akan terjadi rangsangan serabut saraf yang akan mengakibatkan masuk ke pusat spinal cord hipotalamus, rangsangan terhadap prolaktin releasing factor, pengeluaran prolaktin, terjadi peningkatan produksi ASI. Baliknya, di satu sisi ada oksitosin yang mungkin nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oksitosin, sekresi oksitosin juga akan mengakibatkan kontraksi sel mioepitelial dari kelenjar mame. Ingat, produksi ASI saja tanpa adanya kontraksi dari sel mioepitel tidak akan bisa membantu melepaskan ASI. Jadi ASI-nya banyak, payudara ibunya bengkak, itu bisa terjadi saja kalau tidak ada oksitosin yang dilepaskan. Ini nanti akan kita bahas di oksitosin ya, sehingga akan terjadi gangguan sebenarnya kalau oksitosin ini tidak dihasilkan, karena peran oksitosin di sini sebagai untuk mengkontraksikan sel mioepitel dari kelenjar mame. Nah, ini kita bahas nanti dua hormon yang sebenarnya beda asam amino sedikit saja, yang sama-sama dihasilkan oleh hipotalamus, nanti akan pergi ke neurohipofisis, tapi dia punya peran yang sangat berbeda. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan, disintesis di nukleus supraopticus untuk vasopressin dan nukleus paraventricularis untuk oksitosin yang akan ditranspor sepanjang aksonnya ya, sampai ke neurohipofisis, sampai di neurohipofisis dia akan pergi ke saluran darah sistemik.
Nah, apa peran vasopresin atau kita sebut namanya antidiuretik hormon? Ini kuliah saya kemarin di blog 1.2 terkait dengan bagaimana rangsangan pengelepasan dari ADH tersebut. Dia akan dirangsang oleh keadaan cairan yang hipertonus. Jadi keadaan cairan yang hipertonus di dalam pembuluh darah akan dikenali oleh osmoreseptor, maka kondisi ini akan merangsang pelepasan ADH. Artinya di dalam darah cairan kurang nih. ADH yang akan bekerja pada tubulus distal dan ductus colligentes akan menarik air di tubulus distal dan ductus colligentes tersebut. Efeknya urin akan menjadi lebih pekat. Urin yang karena airnya ditarik, ya, airnya ditarik. Dan diharapkan memang cairan di dalam pembuluh darah menjadi lebih banyak lagi sehingga kepekatan atau hipertonusnya akan kembali ke normal, isotonik. Nah, peran efek antidiuretiknya, dia punya efek antidiuretik seperti saya sebutkan tadi itu melalui reseptor V2 atau vasopressin 2 di tubulus collectivus di ginjal. Efek lainnya dia punya efek reseptor V1 di otot vaskuler yang akan meningkatkan tekanan darah melalui efek vasokonstriksi arteriol. Efeknya vasokonstriksi arteriol. Dan akhirnya meningkatkan resistensi pembuluh darah dan tekanan darah. Ini efek lainnya di resistensi pembuluh darah. Jadi kita bisa berikan pada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan peningkatan tekanan darah akibat adanya terjadi vasodilatasi arteriol, kita bisa berikan vasopressin untuk memvasokonstriksikan. Kelainan pada antidiuretik hormon ini, pada penurunan efek, maka akan terjadi yang kita sebut namanya diabetes insipidus. Ingat, diabetes itu artinya sering kencing. Ya. Makanya sebenarnya diabetes mellitus itu awalnya diawali oleh sering kencing. Diabetes insipidus itu akan mengakibatkan tarikan air di tubulus distal dan ductus collectivus itu akan menurun, sehingga urinnya akan jadi banyak jumlahnya. Bisa akibat sentral, bisa akibat nefrogenik. Yang sentral itu memang produksi ADH-nya menurun. Yang nefrogenik itu akibat respon tubuli terhadap ADH-nya menurun. Kemudian juga bisa terjadi peningkatan produksi dari ADH. Peningkatan produksi ADH akan mengakibatkan volume plasmanya meningkat karena penarikan air pada ductus collectivus untuk tubulus distal. Dan kemudian yang nanti akan sebenarnya bisa terjadi juga pada peningkatan ANH, ya, atrial natriuretic hormone. Pada peningkatan atrial natriuretic hormone ini, itu nanti akan menghambat reabsorpsi dari natrium, mengakibatkan ekskresi natrium klorida dan air meningkat. Nah, hormon kedua yang juga dihasilkan oleh hipotalamus melalui neurohipofisis adalah oksitosin. Oksitosin ini dia punya peran seperti sudah saya sebutkan tadi, mengkontraksikan sel mioepitel pada alveoli kelenjar mame yang akan mengakibatkan proses ejeksi ASI. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sel mioepitel alveoli kelenjar mame berisikan ASI di sini dalam keadaan relaksasi. Kalau dia sudah diproduksi oleh prolaktin, tapi dia tidak punya oksitosin yang cukup, maka ASI-nya nggak akan bisa keluar. Nah, peranan kedua juga dari oksitosin adalah bagaimana menstimulasi kontraksi otot polos uterus dalam hal pada saat akhir kehamilan yang akan membantu proses kelahiran. Kita bisa lihat di sini. Ini yang ketika dia kontraksi maka ASI-nya akan pergi ke duktusnya sampailah keluar di papila mamenya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini bagaimana menggambarkan sebenarnya walaupun vasopressin dan oksitosinnya sama-sama dihasilkan oleh hipotalamus nanti pergi ke neurohipofisis atau hipofisis posterior, tapi rangsangan tertentu hanya mengaktifkan aktivasi hormon tertentu. Ini pada saat menyusui, si ibu menyusui, ADH-nya stabil aja, nggak akan turun naik turun. Tapi oksitosinnya akan naik turun dengan sangat tinggi sekali. Kemudian berikutnya adalah hormon tiroid. Hormon tiroid
itu akan dihasilkan oleh kelenjar tiroid melalui aktivasi dari kelenjar tiroid dari hormon tiroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Hipofisis anterior akan mengeluarkan tiroid stimulating hormone akibat rangsangan dari tirotropin releasing hormone dari hipotalamus. Apa peran tiroid stimulating hormone tadi? Tiroid stimulating hormone tadi akan mengakibatkan perkembangan kelenjar dan sekresi dari hormon tiroid yang akan dirangsang oleh tirotropin releasing hormone hipotalamus yang akan ditekan oleh adanya hormon tiroid yang dalam jumlah yang banyak. Triiodotironin atau tetraiodotiranin ya, T3 atau T4. Respon hormon TSH ini terhadap tirotropin releasing hormone akan berkurang di saat puasa, ketika metabolisme rendah, dan meningkat ketika dingin ketika metabolisme perlu ditingkatkan. Nah, ini kita lihat bagaimana regulasi hormon tiroid yang ada. Hipotalamus akan dipengaruhi oleh neural stimuli di sini, dingin, stres, fasting, dan sebagainya, yang akan melepaskan tirotropin releasing hormone, akan pergi ke adenohipofisis, mengeluarkan tiroid stimulating hormone, yang kemudian tiroid stimulating hormone akan masuk ke kelenjar tiroid, akan melepaskan triiodotironin atau tetraiodotiranin, atau yang kita sebut namanya tiroksin, T4. Triiodotironin dan tiroksin inilah yang nanti akan pergi ke sel efektor. Ingat, seperti growth hormone, maka sel hormon tiroid ini dia punya reseptor di semua sel karena punya peranan dalam pertumbuhan dan metabolisme rate dari sel tersebut. Hormon T3 dan T4 yang dihasilkan ini akan menjadi umpan balik negatif bagi hipofisis anterior untuk mengeluarkan TSH. Ketika dianggap kadar hormon T3 dan T4-nya sudah tinggi, maka kadar TSH-nya akan dihambat pelepasannya. Dan sebaliknya, kalau T3 T4-nya rendah, TSH-nya akan ditingkatkan. Dan ingat, di perifer yang berperan utama sebenarnya adalah dalam bentuk T3 ya. Tapi dia akan dibawa di dalam darah dalam bentuk FT4 ya, T4. Apa fungsinya? Fungsi dari hormon tiroid tadi pada sel secara umum melakukan mentransport asam amino untuk membentuk protein mirip dengan growth hormone. Dia akan mengatur kerja enzim yang nanti akan mengatur metabolisme di sini ya. Enzim, jadi peningkatan kerja enzim terutama NAK, ATPase. Kemudian dia juga akan meningkatkan pembentukan protein struktural atau fungsional pada otak. Hormon tiroid ini merupakan hormon utama metabolisme. Ketika kadar hormon tiroidnya minimal atau tidak ada, maka metabolisme akan turun sampai 40-50%. Ketika dia meningkat sangat tinggi, maka metabolisme akan meningkat sampai 60-100%. Hormon tiroid ini juga punya peranan untuk akan memecah protein otot yang akan membantu sumber asam amino untuk pembentukan protein. Dia membentuk protein di sel, tapi di otot dia akan dipecah. Ini yang perlu diingat ya pada tiroid. Kemudian dia punya efek termogenesis, menghasilkan panas melalui pengaturan metabolismenya pada semua sel kecuali pada otak, pada limpa, pada gonad, di mana di sini peran reseptor hormonnya tidak begitu banyak ya. Nah, kalau kita lihat peran dari termogenesisnya bagaimana? Pada keadaan hormon tiroid minimal, konsumsi oksigennya kecil, 150 ml per menit. Pada keadaan normal, hormon tiroidnya konsumsi oksigen menjadi 250 ml. Sementara pada keadaan sangat tinggi sekali, maka konsumsi oksigen menjadi 400 ml per menit. Hal ini seperti sama-sama sudah kita pahami, metabolisme itu akan mengakibatkan panas, mengakibatkan peningkatan aliran darah karena oksigenasi dibutuhkan untuk oleh tubuh. Oksigen diantarkan melalui aliran darah sehingga peningkatan aliran darah. Karena suhu meningkat, maka peningkatan keringat. Karena keluarnya keringat itu berguna untuk pengaturan suhu. Nanti akan kita bahas pada blok berikutnya ya. Nah, karena oksigenasi dibutuhkan dalam jumlah yang banyak,
maka pengambilan oksigen akan lebih banyak juga, ventilasi paru akan meningkat. Kemudian karena oksigen juga dibutuhkan dalam jumlah banyak, kadar eritrosit akan naik karena oksigen akan dibawa oleh hemoglobin. Nah, efeknya yang lain, dia juga bisa meningkatkan pulse pressure melalui peningkatan tekanan darah sistolik. Pulse pressure itu adalah tekanan nadi yang kita sebut tekanan darah sistolik dikurangi tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistoliknya akan naik karena peningkatan stroke volume, karena dibutuhkan aliran darah yang meningkat. Tekanan darah diastoliknya akan turun karena terjadi penurunan resistensi perifer. Karena dibutuhkan hantaran aliran darah yang meningkat juga. Jadi, aliran darah meningkat dibutuhkan resistensi perifer yang menurun, dilebarkan pembuluh darahnya, sistol yang dinaikkan untuk meningkatkan stroke volume. Pada konsep dari termogenesis tadi sebenarnya adalah proses metabolisme. Tapi pada masing-masing zat nutrisi, apa yang dia ubah oleh tiroid ini, protein dia akan menstimulasi sintesis protein dan enzim, peningkatan anabolisme protein, kecuali pada otot. Ya. Otot akan dipecah. Karbohidrat akan meningkatkan absorpsi glukosa dari saluran pencernaan, meningkatkan proses glikogenolisis, dan efek diabetogenik dari glukagon, kortisol, dan hormon pertumbuhan, karena konsepnya glukosa akan digunakan pada tingkat jaringan. Jadi makanya semuanya akan dibutuhkan, akan terjadi peningkatan kadar gula darah oleh enzim tiroid, oleh hormon tiroid ini. Lemak pun juga dia akan menggunakan lemak untuk proses sumber energi, sehingga akan terjadi peningkatan oksidasi asam lemak bebas, dan juga ada efeknya terhadap sintesis kolesterol oleh sel hati. Pada pertumbuhan dan perkembangan, dia akan menstimulasi pembentukan dendrit, akson, mielin, neuroglia, pertumbuhan dan perkembangan tulang secara umum, yang efeknya nanti kepada sistem saraf terlibatnya terhadap pembentukan dari masing-masing organ saraf ini. Akhirnya dia akan meningkatkan eksitabilitas sistem saraf, mengakibatkan kecemasan ekstrim pada hipertiroid. Dan juga akan menstimulasi saraf simpatis untuk meningkatkan stroke volume, meningkatkan aliran darah. Efek lainnya karena stroke volume ditingkatkan, cardiac output akan ditingkatkan. Dia juga punya efek pada sekresi enzim pencernaan melalui reaksinya pada NAK TPase yang banyak, dan motilitas saluran cerna, sehingga orang yang dengan tiroid itu kecenderungan dia akan lebih tinggi peristaltiknya. Ini aspek klinis, nanti silahkan kalian pahami sedikit, tapi memang saya tidak begitu detail ya. Ada keadaan hipertiroidisme dan hipotiroidisme, yang konsepnya seperti saya ingatkan tadi, ketika terjadi peningkatan kadar T3, T4, maka akan ada feedback negatif terhadap adenohipofisis untuk menurunkan TSH. Misalnya pada keadaan hipotiroidisme, penurunan kadar T3, T4 akan mengakibatkan efek umpan balik, yaitu TSH-nya akan naik. Pada keadaan hipotiroid ini akan terjadi penurunan metabolisme, mixedem, dan kreatinisme. Selanjutnya ada hormon paratiroid. Dia dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu berada di belakang, ini dari posisi belakang ya. Di bagian belakang dari kelenjar tiroid. Ini kelenjar tiroid, kanan kiri. Ini kelenjar paratiroid ada 4, 1, 2, 3, 4 nih. Perdarahannya diperdarahi oleh vaskularisasi dari pembuluh darah di sekitarnya. Nah, hormon paratiroid itu dihasilkan oleh kelenjar paratiroid ini. Punya peranannya untuk meningkatkan kadar kalsium darah dan menurunkan kadar fosfat darah. Dia akan dilepaskan, diregulasi oleh kadar kalsium darah yang rendah. Bagaimana pelepasannya? Dia akan meningkatkan kadar kalsium dengan melepaskan kalsium dan fosfat dari tulang ke dalam darah melalui stimulasi osteoklas, akan menyerap kalsium dan membuang fosfat ke dalam urin, akan meningkatkan produksi vitamin D yang akan meningkatkan absorpsi kalsium lebih banyak pada saat proses makan. Kita bisa lihat di sini pada keadaan ini, pada keadaan penurunan kalsium darah,
kelenjar paratiroid akan mensekresikan hormon paratiroid, akan mengakibatkan 3 komponen pelepasan tadi. Pelepasan kalsium dari tulang melalui stimulasi osteoklas dan penghambatan osteoblas, peningkatan reabsorpsi kalsium di ginjal, dan stimulasi kalsitriol untuk meningkatkan reabsorpsi kalsium dan fosfat oleh traktus digestivus. Yang akhirnya semua itu akan mengakibatkan peningkatan kadar kalsium darah, sehingga homeostasisnya terkembalikan. Kadar kalsium darah kembali normal. Nah, baliknya ada hormon kalsitonin yang punya peranan efek terbalik dengan hormon paratiroid. Tapi hormon kalsitonin ini dihasilkan oleh sel parafolikel tiroid atau sel C yang nanti akan merangsang sekresi peningkatan kalsium plasma. Maaf, dia akan dirangsang oleh peningkatan kalsium plasma dan akan meningkat sekresi kalsitoninnya ketika makan melalui rangsangan dari gastrin. Apa kerjanya? Dia akan menurunkan kadar kalsium plasma dan menurunkan kadar fosfat plasma. Jadi ketika terjadi peningkatan kadar kalsium darah, sel parafolikular tiroid tadi akan memproduksi kalsitonin yang akan meningkatkan ekskresi kalsium di ginjal dan akan menghambat osteoklas, mengakibatkan proses deposisi kalsium pada tulang. Yang semuanya akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah sehingga homeostasis tercapai. Nah, ini ada keadaan klinis dari hipoparatiroidisme dan hiperparatiroidisme, ya, tulangnya rapuh, kadang tetani, dilaring, ada rickettsia masuk di situ, osteomalacia dan osteoporosis, ya, nanti silahkan dipahami. Nanti kita sebenarnya masih ada lagi beberapa hormon, akan kita lanjutkan pada kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.